Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan hamdalah yang diucapkan di lidah disertai dengan iman dan akidah serta dibuktikan dalam bentuk amal dan ibadah. Karena syukur adalah jalan keselamatan. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu jadi orang-orang yang kufur. Bersyukur yang benar adalah dengan cara beribadah, dengan cara menggunakan nikmat dalam taat. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan, lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku benar-benar akan menambah nikmat yang aku berikan. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sedangkan jika kamu kufur atau tidak menggunakan nikmat dalam taat, sesungguhnya siksaanku amat pedih, ya, terutama siksaan di akhirat nanti, yaitu namanya siksa neraka. Siksa neraka itu amat pedih, tapi Allah tetap terpuji. Nah, ini yang harus kita yakini, ya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah telah mengutus para rasul, para utusannya untuk memperingatkan manusia. Hanya kadang-kadang kita dibisiki oleh setan untuk berburuk sangka kepada Allah. Kenapa ya pandemi ini berlarut-larut? Kenapa ya ada orang yang begitu susah banget di dunia, ya, katurug katutuh, sudah jatuh tertimpa tangga. Padahal sepedih apapun kehidupan di dunia, ya, tidak sebanding dengan pedihnya siksa neraka. Jadi kalau kita dibisiki untuk berburuk sangka kepada Allah, mengapa menjadikan seseorang itu susah? Atau bahkan kita kadang-kadang berpikir diri kita juga, aduh Allah teh keki ya ke saya, kok saya mah dibikin susah terus, orang lain gak sholat, gak ibadah, tetap aja senang. Kita harus berpikir ini masih kehidupan dunia. Kalau siksa neraka yang amat pedih saja Allah tetap adil, apalagi hanya musibah-musibah dunia, pasti Allah adil gitu. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah, ya. Tapi hendaklah kita sadar akan kesalahan diri. Sebab ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir, ya. Silakan dibuka terjemahnya. Surat ke-42 ayat 30. Di sana menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mangga. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi itu sabda atau firman dari pencipta kita yang mengatur segala urusan. Allah menakdirkan segala sesuatu, namun dengan keadilannya dalam takdirnya, musibah yang menimpa makhluknya itu diawali dengan kesalahan makhluk itu sendiri. Namun musibah itu selama di dunia wa yafu an katsir. Allah mengampuni banyak kesalahanmu dengan musibah yang sedikit. Jadi seharusnya kita bersyukur ketika dapat musibah di dunia, karena ini jadi penghapus dosa, ini jadi menyebabkan kita tidak mendapatkan siksa neraka. Kemudian ketika kita termasuk orang yang beriman, maka tobat kita diterima. Ketika kita bisa menunaikan amanah, yaitu menjalankan syariat, maka kita termasuk orang yang bersyukur, ya. Surat ke-33 ayat 72 dan 73. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, ya. Ayat 72 teruskan sampai ayat 73. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit,
bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengajab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi kalau kita benar-benar beriman, kita harus takut kepada Allah. Tujuan kita yang pertama adalah diampuni Allah, ya. Jadi ampunan Allah itulah yang paling penting. Sebab apa? Sebab kalau kita diampuni, kita terbebas dari siksa. Kalau kita tidak masuk neraka, tidak ada lagi tempat lain kecuali surga, ya. Jadi mikirnya jangan terlalu pede, ya, terlalu pede bahwa kita akan masuk surga. Enggak, mikirnya harus, ya Allah, ampunilah dosaku, ya, sebelum aku wafat, hapuskanlah semua dosaku, ya, dengan caramu. Tadi bisa dengan cara musibah, bisa dengan cara istighfar, bisa dengan cara penebusan, yaitu melakukan amal-amal soleh untuk menutupi kesalahan, ya. Jadi tadi sudah disebutkan musibah sebagai penghapus dosa, itu surat ke-42 ayat 30, ya. Kemudian bahwa istighfar juga menghapus dosa, itu surat ke-3 ayat 135, ya. Bahwa orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu bukan selalu benar, tapi kadang-kadang dia salah. Namun bedanya dengan orang lain, kalau salah bertobat, kalau salah beristighfar. Itulah orang beriman, maka Allah menerima taubat mereka, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum magfiratum mir rabbihim wa jannah. Jadi orang yang begitu barulah Allah mengampuni kemudian memasukkan ke surga, ya. Surat ke-3 ayat 135 sampai ayat 136-nya, ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, kemudian juga yang bisa menghapus dosa atau mendatangkan ampunan itu adalah penebusan dengan amal-amal kebaikan, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, engkau hendaknya bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan cuma di masjid, jangan cuma di bulan Ramadan, jangan cuma sedang pengajian, dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanah wa'at bi'is sayyi'ata al hasanata. Ketika kamu melakukan suatu sayyi'ah, suatu perbuatan buruk, ikuti dengan al hasanata, dengan perbuatan baik, tamhuha, supaya bisa menghapusnya, ya. Ustadz, saya baru sadarnya sekarang, ingat dulu banyak dosa. Ya sekarang lah banyak-banyak berbuat baik, gitu kan, ketika sadar itu. Tapi walaupun sambil menebus yang dulu, ternyata saya juga sekarang masih salah-salah. Sadarilah bahwa orang bertakwa tidak harus selalu benar dan selalu bersih dari dosa. Bahkan bisa jadi dia dengan begitu jadi ujub, jadi bangga diri, jadi sombong. Allah menunjukkan kelemahan kita dengan kita bisa terpeleset. Tapi kalau orang beriman, orang bertakwa segera bertobat, ya, segera kembali ke jalan yang benar. Jadi kemudian buahnya adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi bertakwa, menebus kesalahan dengan kebaikan, kemudian buahnya orang yang begitu pasti dia berbuat baik kepada manusia, ya, dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia butuh ampunan Allah. Dia tidak menilai manusia misalnya, aduh saya sakit hati bertahun-tahun sama dia, sampai mati pun saya tidak ikhlas. Emangnya kita nggak butuh ampunan Allah? Kalau kita butuh ampunan Allah, maka kita harus memaafkan. Ketika kita memaafkan, Allah juga akan mengampuni, gitu. Jadi akhlak yang baik itu muncul karena fokus kita bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah, kepada ingin ampunan Allah.
kepada ingin pahala yang besar, dan salah satu pahala yang besar itu didapat dengan akhlak yang baik selain dengan zikrullah. Ya, jadi kita nanti akan ditimbang amal-amal kita. Ketahuilah yang paling berat dalam timbangan itu yaitu dua, zikrullah dan akhlak yang baik. Ya, itulah yang paling berat nanti dalam timbangan amal. Kalau begitu sholat gimana? Kalau begitu saum gimana? Ya sholat, saum, segala macam itu adalah cara untuk meraih dua tadi. Kalau kita benar-benar zikir kita, sholatnya pasti benar. Kalau kita benar-benar untuk kepada manusia itu berakhlak baik, saumnya pasti benar. Karena salah satu fungsi saum merasakan kepedihan orang yang lapar. Akhirnya kita akan menolong, kan begitu. Itu kalau benar saumnya, kan gitu. Kemudian juga dalam surat ke-11, surat Hud ayat 114 ya. Surat 11 ayat 114, yaitu di tengah-tengahnya ada innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, silakan Kang Tis selengkapnya terjemahnya dari awal. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya, jadi perbuatan baik menghapus kesalahan, khususnya sholat. Ya, khususnya sholat yang 5 waktu. Ya. Nah, perbaiki sholat kita agar kita selalu ingat Allah. Perbaiki sholat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Perbaiki sholat kita sehingga berbuah menjadi akhlakul karimah. Kemudian yang pamungkasnya, pamungkas itu yaitu yang paling besar dalam menghapus kesalahan, dalam mendatangkan ampunan adalah tauhid yang benar. Ketika menghadap Allah penuh tauhidnya, diampuni semua dosanya. Ya. Nah, tapi walaupun tauhid yang penuh itu disyaratkan ketika kita meninggal dunia, kita harus belajarnya sejak sekarang. Ya. Jadi jangan berpikiran kalau begitu nanti ajalah belajar akidahnya sebelum mati gitu kan, biar tauhidnya penuh. Emang dijamin gitu kan? Orang yang siap-siap saja belum tentu berhasil, apalagi yang nggak siap-siap begitu ya. Jadi dari sekarang kita belajar tauhid, belajar akidah yang benar, karena tauhid yang benar, yang bersih dari syirik, mendatangkan keamanan dan mendatangkan petunjuk. Keamanan artinya ampunan, petunjuk artinya surga. Ya, jadi itu simpelnya begitu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat ke-8, surat ke-6 ayat 82, surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, jadi rasa aman dan petunjuk diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak syirik sama sekali. Artinya tauhidnya bulat, tauhidnya penuh. Aman yang penuh akan diperoleh oleh orang yang tauhidnya penuh. Kalau kita merasa kurang aman, kurang tenang, berarti di situ ciri tauhid kita sedang lemah. Petunjuk yang penuh diberikan kepada orang yang tauhidnya penuh. Kalau kita merasa bingung, merasa gegana, ya gegana itu adalah gelisah, galau dan merana, ya. Itu menunjukkan tauhid kita sedang tidak benar gitu ya. Karena Allah telah menjamin siapa yang tauhidnya penuh akan diberi aman dan petunjuk. Aman penuh, dosanya diampuni, dia juga tidak akan merasa takut karena dia sudah taat. Yang dia takuti adalah dosa-dosanya, begitu kan? Kemudian dia juga akan mendapat petunjuk untuk beramal soleh, petunjuk untuk menebus kesalahan, petunjuk untuk bertobat, ya, sampai masuk surga. Nah, petunjuk inilah yang didatangkan oleh Allah melalui para nabi dan utusannya. Yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga adalah ketika beriman kepada para utusan Allah, bahwa mereka membawa kebenaran, kebenaran itu dipelajari dan diyakini, kemudian diamalkan. Maka tidak bertentangan antara pernyataan bahwa ahli surga masuk surga dengan petunjuk Allah dan rahmatnya,
Tapi mereka pun diakui amalnya. Amalnya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka masuk surga. Hanya amal itu sendiri bisa terjadi karena Allah merahmatinya, karena Allah menunjukinya. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan antara katanya Ustadz seseorang itu masuk surga bukan karena amal. Yang dimaksud bukan karena amal adalah amal itu secara ansih, secara murni bukan penyebab satu-satunya, ya. Bukan yang pantas membuat seseorang masuk surga, karena surga tidak bisa dibeli dengan amal kita. Jangankan untuk membeli surga, untuk membeli nikmat di dunia saja sebenarnya nggak cukup amal kita gitu. Tapi karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada utusan Allah, mengikuti kebenaran yang dibawa oleh mereka, maka amal kita diakui. Hanya kita jangan ujub, jangan menuntut. Ya Allah, saya sudah beramal, saya pantas deh masuk surga. Kita mau demo ke Allah, bagaimana bisa ya gitu. Jadi kita mengakui saja alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing aku untuk bisa mengamalkan kebaikan ini supaya nanti bisa ngomong begitu juga di surga, ya. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 43, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, ya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi itu adalah ayat yang menunjukkan amal kita diakui. Di samping itu juga ahli surga nanti mengatakan Allah lah yang memberi petunjuk kami sampai masuk ke surga ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tema kita, yaitu iman kepada para Rasul Allah, mungkin saya ingin memberi penjelasan, ya. Di salah satu pengajian, ya, online, saya diberi saran, Ustadz kalau sudah menyuruh jamaah baca ayat, diterangkan dong ayatnya. Sebenarnya kalau jamaah mengerti, saya terangkan deh sebelum menyuruh baca ayat gitu. Kenapa saya berpendapat begini atau kenapa saya mengajarkan begini? Nah, ini ayatnya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kurang perhatian mungkin gitu kan. Sehingga akhirnya setelah dibacakan ayat perlu dijelaskan lagi. Alhamdulillah kalau di sini kan pengajiannya direkam, ya. Jadi kalau kurang jelas perhatikan kenapa saya minta baca ayat itu, sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi penjelasan ayat itu tidak harus setelahnya. Penjelasan ayat itu bisa jadi sebelumnya, ya. Sebelumnya begini lalu ini ayatnya. Nah, kayak begitu itu sama saja, ya. Tapi ya insya Allah kalau memang kurang ya bisa saja begitu. Tapi itu namanya kajian tafsir, ya. Kalau ini kan kajian akidah. Jadi kalau kajian akidah kita langsung ke intinya saja. Ayat ini berkaitan dengan ini, begitu, ya. Semacam tadi, mengapa yang disebut aman itu adalah ampunan, mengapa yang disebut petunjuk itu jannah atau surga, itu kan masalah tafsir, ya. Masalah tafsir, tapi ya udahlah nggak usah dalam-dalam, yang penting itu artinya gitu. Kalau kita aman, kita diampuni. Kalau kita dapat petunjuk, kita masuk surga. Lalu ditunjukkan ayat-ayatnya, begitu. Baik. Permasalahan iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah sekarang mencapai nubuah merupakan karunia ilahi. Yang disebut Nabi dan Rasul itu tidak bisa dikejar dengan karir, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Padahal kenabian adalah tingkat paling tinggi bagi seseorang yang diberi nikmat oleh Allah. Bagi seseorang yang berada dalam siratul mustaqim, itu adalah paling tinggi adalah kenabian. Setelah itu apa? Setelah itu adalah siddiq, yaitu ilmu dari para nabi itu difahami dan diketahui dengan banyak dan diamalkan dengan banyak, itulah siddiq, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu syahid, orang yang mati syahid. Dia yakin dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dia siap mengorbankan hartanya, nyawanya di jalan Allah. Akhirnya dia terbunuh di jalan Allah, itu tingkat yang ketiga. Nah, tingkat yang keempat yang disebut soleh, ya. Soleh itu ya mudah-mudahan kita-kita. Jadi
Nggak bisa langsung ke atas, apalagi ini tidak mungkin. Kita hanya menapaki jenjang soleh, syahid, siddiq. Ustadz kalau sudah syahid bagaimana bisa siddiq? Kan udah mati gitu. Makanya soleh langsung ke siddiq boleh, kalau ada kesempatan baru syahid gitu. Jadi walaupun tingkatannya seperti itu, nabi, siddiqin, syuhada, solihin, tetapi kita harus sadar, kita harus mulai dari bawah. Kita harus menjadi orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang beramal soleh, yaitu al-amalus soleh wa ma wafaqa kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh adalah amal yang bersesuaian dengan kitab Allah yaitu Al-Quran, bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu amal soleh itu dilaksanakan dengan penuh ikhlas, yaitu tauhid tanpa syirik. Barulah itu kesempatan untuk mendapatkan surga, yaitu untuk bisa bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah hanya bisa terjadi di surga, di jannah, ya. Surat ke-18 ayat 110, ya. Silakan Kang Tis. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau kita mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, maka kita termasuk solihin. Kita sudah masuk pintu orang-orang yang diberi nikmat. Apa itu orang yang diberi nikmat? Orang yang berada dalam siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Kita mengenali kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah, lalu kita mengamalkannya. Itulah siratal mustaqim, ya, jalan orang-orang yang diberi nikmat, ya. Surat ke 4 surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin itu akan dipertemukan di surga. Artinya kita akan punya kesempatan selain bertemu dengan Allah, juga bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan para ulama sebelum kita, bertemu dengan orang-orang soleh jika kita masuk surga, ya. Dan itu harus jadi keinginan, ya. Ingin bertemu Allah, ingin kumpul dengan Rasulullah, ingin kumpul dengan para sahabat, ya, para syuhada. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan kedudukan orang-orang yang dekat dengan beliau, ya. Misalnya orang yang memelihara anak yatim dengan baik dan menyantuni mereka, kedudukannya seperti ini, gitu kan, artinya sangat dekat, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita harus ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Kedudukan mereka, orang yang menyantuni anak yatim, dengan aku itu seperti kedudukan jari tengah dengan jari telunjuk, ya, dekat banget begitu, ya. Nah, Nabi dan Rasul tidak bisa diraih dengan keinginan atau dengan karir, tetapi hanya bisa dengan pilihan dari Allah, dan itu sudah ditutup dengan kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah pengen jadi nabi deh, atau bahkan ngaku-ngaku jadi nabi, itu malah sesat, ya. Atau menganggap ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, itu kafir, ya. Nah, di antara dalilnya Allah menceritakan perkataan Yakub kepada anaknya Yusuf, ya. Wa kadzalika yaztabika rabbuka, ya, wa yu'allimaka bitawilil ahadits. Demikianlah Allah telah memilih kamu Yusuf dan telah mengajari kamu dengan takbir mimpi. Jadi Nabi Yusuf diberi kenabian dan juga diberi ilmu khusus, yaitu ilmu tentang takbir mimpi.
kalau begitu Ustadz ada ya yang disebut ilmu ta'wil mimpi atau tabir mimpi itu ada. Tapi itu tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa sembarangan tuh, jadi jangan pakai paririmbon yang akhirnya menyesatkan. Tapi yang sederhana mah kata Rasulullah SAW, kalau kamu bermimpi baik berharaplah kepada Allah ya. Tapi kalau kamu bermimpi buruk, kamu meludahlah ke kiri 3 kali sambil berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi ya begitu ya. Meludahnya nggak perlu keluar air, bisa ada istri kita di sebelah gitu ya. Cukup aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, kalau kita takut mimpi kita itu berakibat buruk ya. Tapi kalau mimpi baik, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini jadi kabar baik sebelum kenyataannya gitu kan. Itu karena kita tidak bisa ilmu tabir mimpi kan, tapi ada perasaan. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam soal mimpi ini ya, karena itu termasuk pemilihan Allah kepada Nabi Yusuf sebagai nabinya. Namun di antara umat Nabi Muhammad SAW pun diberi kemampuan untuk itu. Misalnya ada yang disebut Muhammad bin Sirin ya, seorang tabi'in, yaitu Imam Ibnu Sirin rahimahullah, itu dikenal sebagai orang yang paling pandai dalam menakbirkan mimpi ya. Diriwayatkan Ibnu Sirin pernah ditanya oleh 2 orang, sebagaimana Nabi Yusuf ditanya oleh 2 orang ya. Nabi Yusuf ditanya oleh 2 orang ya. Saya memberi makan tuanku ya. Kemudian yang satu lagi ternyata burung-burung mematuk roti di atas kepalaku. Yang satu dikatakan akan dihukum mati ya, dihukum salib. Yang satu lagi dikatakan kamu akan bebas. Nanti kalau bebas ingatkan, aku masuk penjara ini ya sudah lama dan didolimi gitu, ingatkan gitu. Tapi lama akhirnya dia lupa, sampai akhirnya tuannya itu bermimpi tentang tanaman yang subur memakan tanaman yang kurus, atau sebaliknya tanaman yang kurus makan tanaman yang subur, sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Ada 7 ya, akhirnya baru ingat dia ada yang ahli takbir mimpi di penjara, barulah Nabi Yusuf dibebaskan. Nah, Muhammad bin Sirin ditanya oleh 2 orang. Yang satu mengatakan, ya Syekh, saya semalam mimpi mendengar adzan ya. Kemudian diceritakan mendengar adzan itu, lalu Ibnu Sirin mengatakan, oh kamu gembiralah, kamu akan berangkat haji tahun ini ya. Terus yang satu lagi merasa, bukan hanya dia, saya juga mendengar adzan tadi malam, kamu mah akan dipotong tangan kamu gitu. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kenapa beda? Yang satu mendengar adzan artinya berhaji, karena ada ayatnya ya, wa'adzin, umumkanlah kepada manusia wahai Ibrahim untuk mengunjungi Baitullah ya. Itu dalam kisah tentang haji, tentang Baitul Haram. Karena orang ini soleh begitu kan. Yang satu mendengar adzan, kenapa dipotong tangannya ya? Karena ada dalam Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayatuhal ir, dan seorang penyeru mengatakan, wahai rombongan, di antara kamu ada pencuri ya. Padahal waktu itu hanya siasat Nabi Yusuf untuk menahan adiknya. Tapi Ibnu Sirin mengartikan mendengar adzan bisa saja karena dia pencuri dan akan dipotong begitu tangannya begitu. Ibnu Sirin, karena orang yang nanya ini dia tahu kelakuannya ya. Makanya masalah takbir mimpi ini tidak bisa sembarangan ya. Alhamdulillah saya perhatikan kalau sekarang kan media sosial ini sangat mudah ya untuk kita terjebak ke belantara informasi. Kalau ingin tahu hal-hal berkaitan dengan mimpi, silahkan dirujuk Ustadz Abi Maki ya. Ustadz Abi Maki ini beliau betul-betul mencoba membuat optimis atau tadi menghibur orang yang mimpi dengan suruh berlindung kepada Allah. Jadi tidak sembarangan begitu. Ustadz Abi Maki itu adalah saya anggap ahli ya dalam soal takbir mimpi yang bisa diakses umum ya. Ini adalah ilmunya Nabi Yusuf ya, dan juga Muhammad bin Sirin ya. Adapun ada buku yang diterbitkan oleh Mizan atau grupnya, Takwil Mimpi Muhammad bin Sirin, itu belum tentu semuanya sahih, itu saja masalahnya. Tapi kalau mau jadi rujukan silahkan, hanya jangan dianggap semuanya sahih ya. Ada buku terjemah ya, Takwil Mimpi dari Muhammad bin Sirin.
Kemudian Allah mengingkari orang-orang yang berpandangan bahwa salah seorang pemuka kaum di Mekah dan Taif yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi itu lebih berhak untuk menjadi nabi, ya. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan bahwa dialah Rabb yang maha mengatur urusan makhluk dan yang membagi rizki mereka. Tidak seorang pun berhak ikut campur dalam menentukan siapa yang berhak mendapat rahmat, menjadi nabi dan mengemban risalah. Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka dalam surat Az-Zukhruf, ya, ayat ke-31 dan 32. Ya, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, ya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang yang tokoh yang besar yang sudah terkenal sejak dulu, ya, dari salah satu negeri yang besar ini, yaitu Mekah atau Taif. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah itu? Kamilah yang telah menentukan mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi kalau urusan rizki saja mereka tidak ikut campur, apalagi urusan wahyu, ya, urusan kenabian, ya. Kenapa ini tidak si fulan saja yang jadi nabi? Kenapa harus Muhammad? Ini kan anak kemarin sore, ya. Seperti sekarang lah, banyak orang sombong tidak mau mendengar kebenaran dengan mengatakan itu yang ngomongnya anak kemarin sore, gitu. Itu padahal kesombongan itu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melampaui batas yang mengatakan kami tidak akan beriman hingga kami diberi seperti yang diberikan kepada rasul-rasul Allah, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 124. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah dahulu. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya, ya. Jadi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling tahu di mana Dia menempatkan risalahnya. Artinya Allah yang paling tahu siapa yang berhak untuk diangkat jadi utusannya, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha yanduru ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah memperhatikan kolbu hamba-hamba sebelum mereka diciptakan. Jadi kolbu kita, jiwa kita itu sudah ada sebelum kita ada, ya. Fanadara, maka Allah melihat ada satu kolbu yang paling baik, dijadikanlah itu kolbu nabinya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijadikan juga kolbu-kolbu lain yang baik, dijadikanlah kolbu para sahabatnya, ya. Jadi ini unsur iman kepada takdir, bahwa pada dasarnya semua kejadian itu sudah diketahui Allah dan sudah direncanakan Allah, namun tidak lepas dari keadilan dan kebijaksanaannya. Termasuk perkataan Allah kepada para malaikat ketika mereka mempertanyakan, mengapa akan diciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah sedangkan Kau maha suci? Sedangkan kami sudah cukup selalu memujimu, mensucikanmu. Kenapa masih ada makhluk ini nih yang namanya manusia yang akan dijadikan khalifah? Maka jawaban Allah cukup dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, karena Allah sudah tahu nanti akan mengutus para nabi dan rasul. Allah sudah tahu bahwa manusia ini bukan hanya merusak dan menumpahkan darah. Akan banyak kebaikan yang terjadi dengan penciptaan Adam, ya. Para nabi dan rasul, perjuangan, dakwah, pengorbanan, pembersihan jiwa, pengampunan dan lain sebagainya. Banyak kebaikan, ya. Surat ke-2 Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia Allah berfirman, sungguh
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ya udah sampai situ ya. Ini alamu mala ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu Allah sudah merencanakan dan sudah menuliskan dengan diciptakannya Adam, di antara keturunannya juga akan menjadi nabi dan rasul, dan di antara manusia turunan Adam ada yang beriman kepada nabi dan rasul itu yang akan menghasilkan banyak kebaikan. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa nubuah tidaklah didapat dengan kedudukan atau usaha, karena itu merupakan nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada sebagian makhluknya dengan ilmu dan hikmahnya, bukan untuk orang yang mencari dan menginginkannya. Jadi khusus derajat nabi ya, itu tidak bisa dikejar dengan usaha. Maka peluang kita tinggal di derajat siddiqin, syuhada atau sholihin ya, begitu. Tadi berdasarkan surat An-Nisa ayat 69. Namun nabi dan rasul itulah yang paling tinggi derajatnya dalam tingkatan sirotol mustaqim, dalam tingkatan aladina an'amta alaihim ya. Maka kita mempelajari tentang iman kepada nabi dan rasul ini dengan mempelajari ajarannya, dengan mempelajari sifat-sifat rasul dan mujizat mereka ya. Ini dalam pembahasan berikutnya insyaallah. Dan sebagai penutup untuk pagi ini, kita harus yakin bahwa Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian bahwa beliau itu diutus sebagai basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Maknanya adalah rahmatan lil alamin bukan berarti umat Islam harus oke-oke saja terhadap orang kafir, terhadap orang maksiat, senyum aja terus, bukan. Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin, berarti tidak ada manusia yang bisa masuk surga kecuali mengikuti ajaran Rasul tadi gitu. Jadi kalau kita mau menjadi rahmatan lil alamin, ajak manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ajak manusia untuk mengamalkan ajarannya, bukan membiarkan kekafiran. Ini kan banyak orang-orang yang seenaknya saja mengartikan rahmatan lil alamin dengan toleransi yang salah kaprah, membiarkan orang kafir, orang maksiat. Kita kan rahmatan lil alamin, ada orang berzina juga senyum gitu kan. Rahmatan lil alamin apanya? Itu mah dia menjerumuskan orang lain dan menjerumuskan diri sendiri ketika membiarkan kekafiran dan kemaksiatan ya. Yang kedua, basyira wa nadhira. Rasul itu pembawa kabar gembira bahwa yang akan mengikuti yang mengikutinya akan masuk surga, tapi pemberi peringatan yang tidak mau mengikutinya akan masuk neraka. Jadi jangan katakan ustadz itu harus lemah lembut, ustadz itu harus pelan, tenang gitu karena rahmatan lil alamin. Kan Rasul juga nadhira, pembawa peringatan. Jadi kadang-kadang jamaah perlu diingatkan dengan tegas, dengan keras begitu ya. Jangan terus begitu, nanti kamu bisa celaka begitu. Jadi dakwah bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Bil hikmah dengan runut, dengan jelas. Tapi kalau dia tetap membangkang harus ada mau'idotil hasanah, harus ada peringatan keras. Jangan sampai dia maksiat dengan diingatkan tentang siksa neraka. Dan dorongan agar dia tambah rajin beribadah dengan diingatkan tentang surga. Jadi bedanya hikmah dengan mau'idotil hasanah, kalau hikmah kepada orang yang pengen tahu dan siap melaksanakan, tidak banyak omong, sami'na wa ata'na. Tapi kalau mau idotil hasanah itu kepada orang yang sudah punya ilmu sebenarnya, di dalam hatinya hanya bedegong keneh ya. Masih bandel, maka harus diingatkan lagi dengan surga, dengan neraka. Nah kayak begitu, itu mau idotul hasanah ya. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti para utusan Allah, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pintu rahmat Allah yang diutus kepada kita umat akhir zaman. Dan kita beruntung kita hidup di masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita jauh di Indonesia ya. Kalau dulu kan nabi-nabi dan rasul terdahulu, dulu kan ada pertanyaan, terkonsentrasinya kepada Bani Israel ya, kepada orang Arab dan sekitarnya. Karena kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, maka kita pun orang Indonesia bisa mendapatkan ya ajaran dengan mudah. Ya kalau dulu mungkin harus susah payah ya, harus susah payah. Ada yang bertanya ke saya, Ustadz kalau Rasul itu diutus untuk bangsanya, bagaimana dengan bangsa lain? Kasihan kan tidak ada Rasulnya. Tidak, Rasul itu diutus untuk bangsanya dan kepada siapapun yang beriman kepadanya di zaman itu ya. Tidak harus kepada bangsanya saja. Hanya berbeda dengan Rasulullah SAW yang memang beliau mah khusus untuk seluruh manusia begitu ya.
khusus untuk seluruh manusia dan jin, ya seperti itu. Nah, adapun rasul-rasul sebelumnya memang terbatas tempatnya, terbatas waktunya, terbatas juga orang yang harus didakwahinya, ya. Tetapi siapapun dari bangsa lain yang berbeda dengan bangsa Rasul tersebut, kalau beriman kepada Rasul tadi tetap diterima imannya, ya begitu. Kalau sekarang tidak ada kebolehan kepada bangsa manapun untuk beriman kecuali kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalau zaman sekarang gitu ya. Kalau waktu itu orang beriman kepada Nabi Musa tapi beriman juga kepada Nabi Isa, itu tidak membuat yang ini jadi kafir gitu. Karena apa? Karena mungkin ada sisi lain begitu ya. Jadi Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu termasuk beriman walaupun dua nabi yang berbeda. Tapi kalau sekarang tidak mau beriman kepada Muhammad walaupun ngaku beriman kepada Nabi Sulaiman atau beriman kepada Nabi Adam, ya seperti orang Baduy. Orang Baduy itu mengatakan Islam kami malah Islam Muhammad, Islam kami Islam Adam. Tahu dari mana Islam Adam kayak gitu ya? Itu kan hanya ngaku-ngaku doang ya. Zaman sekarang kalau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW pasti celaka, begitu. Ya, itu adalah akidah, keyakinan kita. Jadi ketika kita meyakini ini, maka kita ingin menyelamatkan orang lain agar mengikuti Nabi ini, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.